Tadi kita sudah bikin REST API-nya ya. Kemudian kita sudah ngetes juga menggunakan Postman ya. Kita sudah tes menggunakan Postman. Nah, sekarang kita mau otomasi prosesnya supaya tidak perlu memanggil Postman lagi ya. Nah, si Spring Boot dia sudah punya fitur untuk melakukan tes ya. Jadi automated test. Nah, di sini kita tinggal bikin tesnya aja. Jadi di sini kita bikin tes, bikin package dulu ya, controller. Nah, kemudian di sini kita akan tes yang tadi untuk create invoice ya. Invoice API controller test. Oke, nah di sini kita bikin Spring Boot test sama seperti tadi. Kemudian di sini ada web environment random port ya. Jadi nanti dia pada waktu ini dijalankan, dia akan menjalankan si aplikasi Spring Boot-nya dengan port yang random. Dia cari port yang kosong, kemudian nanti dia jalankan di port tersebut gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa inject ininya, kita bisa inject portnya ya. Ini portnya. Ini ada petunjuknya di sini inject the actual port used. Nah, di sini kita bisa kalau mau inject begini ya. Jadi nanti si port ini akan diisi sama port dia jalannya di port berapa, misalnya 1 2 3 4 5 ya, diisi di situ ya. Nanti akan keisi gitu ya. Nah, gini. Nah, kemudian kalau kita nggak perlu juga nggak apa-apa ya. Nah, di sini ada ada dua metode ya. Ada beberapa metode sebetulnya untuk ngetes controller. Ada yang menggunakan mock environment, istilahnya seperti ini, mock ya. Nah, mock ini dia palsu ya, artinya dia bikin objek palsu, kemudian dia tes terhadap objek tersebut gitu. Nah, tapi kalau saya biasanya tidak membuat mock ya, karena nih by default Spring Boot test tidak menjalankan server. Nah, kalau kita mau ngetes controller kan normalnya si servernya, si aplikasi harus jalan dulu, kemudian ada URL-nya yang bisa kita hit seperti tadi pakai Postman, kita akses HTTP berapa, kemudian kita akses gitu ya. Nah, berarti kan harus jalan dulu aplikasinya. Nah, ini kita bisa pakai mock MVC sebetulnya. Jadi mock MVC ini tanpa nyalain server, nanti dia kita bisa ngetes nih, misalnya lakukan get ke URL mana, harusnya keluarnya oke dan seterusnya gitu. Tapi kalau saya biasanya tidak menjalankan ini karena kita pengennya dia jalan kita pengen integration test, artinya database-nya ada, kemudian aplikasinya jalan, kemudian kita tes terhadap aplikasi yang jalan tersebut gitu. Jadi bukan pakai pakai mock ya. Ini keuntungannya dia lebih cepat aja di run-nya gitu kan. Nah, cuman biasanya kan kita nggak nge-run semuanya juga. Yang nge-run nanti kan kalau kita pakai CI/CD baru nanti jalannya di server, di build server gitu. Kalau di lokal kita ya paling kita ngetesnya satu-satu controller aja gitu ya. Nah, jadi kita akan menjalankan nih testing with a running server ya. Jadi artinya dia jalanin aplikasinya, kemudian nanti baru tesnya itu mengakses ke aplikasi tersebut. Nah, untuk mengaksesnya ada dua ini ya, ada dua cara. Yang pertama menggunakan web client. Web client ini ya HTTP request yang disediakan oleh Spring ya. Jadinya nanti kalau kita ngakses ke backend service, kita juga bisa menggunakan web client gitu. Ini kalau zaman dulu namanya REST template. Nah, kalau zaman sekarang pakainya web client gitu. Nah, untuk mendapatkan web client ini supaya kelasnya tersedia, kita harus menambahkan Spring Webflux ya di dalam dependensi. Nah, kalau kita nggak mau pakai Webflux ya, kita pakai REST template. Nah, REST template ini dia sudah tersedia. Jadi di sini kita tinggal seperti ini aja. Kita misalnya tes public void test create invoice gini ya. Nah, di dalam sini kita akan auto wire test REST template. Nah, kita auto wire di sini. Nanti dia akan menyediakan tes REST template ya. Nah, jadi si REST template ini nanti kita bisa gunakan untuk menggantikan Postman untuk mengakses ke mana? Ke aplikasi kita gitu ya. Kalau yang tadinya pakai Postman, nah sekarang kita pakainya ini. Coba saya bukain lagi Postman-nya. Nah, kemudian kita tinggal ini aja, REST template, get for object, dan seterusnya gini ya.
Nah, di sini kita coba REST template ya. Kemudian post for. Nah, di sini untuk melakukan ini, REST template ini yang zaman dulu ya, saya kirain tadi REST assured. Ternyata REST template. Kalau gitu kita lebih baik menggunakan si ini aja deh. Menggunakan ini aja, web client ya. Karena lebih kekinian. Tadinya saya pikir pakai REST assured ya. Kalau REST assured itu ya dia pakai ini nanti ada library lagi namanya REST assured ya. Atau bisa juga sih kalau mau REST assure ya, coba kita tes. Nah, ini nih. Ini dependensinya ya. Nah, kemudian kita bisa passing ininya ya sebagai objek ya. Nah, coba kita pakai ini aja deh. Tambahkan di sini ya. Di dependensi. Scope-nya tes ya, jangan lupa. Versinya kita lihat di Maven repository ya. Kita search ini REST assured. Nah, versinya 4.4.0 ya. Ya. Oke, kemudian kita download dependensi dulu. Klik kanan, Maven, reload project ya. Nah, nanti dia akan download dulu nih. Ya. Nah, ini kita nggak usah auto wire di sini, berarti karena kita nggak pakai REST template. Nah, kemudian katanya tambahkan ham crash juga ya. Si ham crash ini versinya 1.3 ya. Loh kok ini 2. Nah, salah dia. Kita ini sendiri aja. Ketik sendiri. Oke. Nah, di sini kita nggak pakai REST template, jadinya kita pakainya REST assure ya. REST assure itu cara pakainya seperti ini. Kita mau post ya. Nah, ini kita setup dulu ya. Nah, di sini HTTP localhost ya. Kemudian portnya ini ya sesuai yang tadi. Nah, gini ya. Nah, ini kita masukin ke sini.
Ini salah, bukan before, salah import. Salah. Before each ya. Oke. Nah, kita post ya, postnya ke URL-nya ya, /API/invoice/. Nah, kemudian bodinya masukin bodinya gimana ya? Oh, pakai with dulu ya, with. Kita import statik aja ini. Nah, ini bisa kita hapus-hapusin ya. Karena dia udah import statik. With body. Nah, body. Nah, bodinya itu kita bisa bikin DTO ya. Kita pakainya kan create invoice request DTO. Invoice request sama dengan new ini ya. Invoice request set customer code. Customer code-nya berapa tadi? Nah, ini ya. Mana? Oke, customer code-nya. Big decimal ya. Oke. Nah, when post ya. Jadi dengan bodinya kita tulis di sana, kemudian kita post ya. Nah, setelah kita post, kita mengharapkan hasil sesuatu gitu ya. Then expect status code ya. Nah, ini kita masukin tadi 200 ya, harusnya sukses. Oke, kita tes dulu deh. Ya.
Nah, ini sebelum dijalankan kita supaya nggak duplikat-duplikat, sama seperti tadi ya. Kita ngetes ini, voice service test, ini kita reset dulu di atasnya ya. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, dia jalan dulu aplikasinya. Setelah itu baru jalanin test ya. Oke. Connection reviews. Nah, kenapa connection reviews? Kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini ya. Oh, ininya soalnya salah nih. Server port. Nah, gini ya. Ya, ini portnya keluar ya tadi. Nih, 52835 ya. Nah, dia bilang expected status 200 tapi keluarnya 415 ya. 415 itu adalah nah, unsupported media type ya. Nah, berarti kalau unsupported media type seperti ini, artinya dia tidak mengirimkan content type yang benar gitu. Jadi nggak di-convert menjadi JSON sama dia ya. Coba kita tes lagi. Nah, baru bisa ya. Jadi content type-nya harus kita sebutkan JSON supaya dia dikenali gitu ya. Nah, kita lihat di sini dia select, insert, dan seterusnya ya. Nah, ini insert ya. Nah, sekarang kita bisa tes hasilnya, select bintang from invoice. Nah, ini dia ada ya, tes user, pendaftaran kursus yang barusan, kemudian virtual account-nya. Nah, ini ada VA GoPay, VA BNI ya. Oke, nah jadi seperti ini kita menambahkan untuk testing otomatis ya. Nah, kemudian sekarang kita pastikan bahwa keseluruhan project kita bisa compile ya. Jadi karena tadi kita sudah menambahkan banyak tes, nah kalau pada waktu dijalankan dia ini dia bisa jalan semua nggak tesnya gitu ya. Nah gini, jangan di skip tes ya karena kita pengen
pengen tahu apakah tesnya jalan atau enggak. Nah, ini kemarin yang itu ya, locking. Oke, ini ada yang fail, ada error 5 ya. Test insert dan seterusnya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita kita harus benerin ya ini ya. Ini jalanin aja satu-satu ya. Invoice mana tadi? Nah, ini mungkin karena kita sudah tadi sering menjalankan ini ya, menjalankan ini banyak tes ya, mungkin dia jadi error ya. Ini hal yang wajar ya. Karena kita bikin sampel data baru ya, ini waktu dijalankan ini si risetnya ini dia belum tentu bisa nih tes delete-nya nggak jalan ya, karena sudah ada data-data yang tadi ya, tuh invoice-nya ada ya. Nah, jadi di sini kita harus copy paste dari sini ya. Kalau kita lihat di sini delete invoice type, dia kan cuma mau mendelete invoice type, padahal harusnya semuanya ya. Ini kita rename aja. Refactor, rename all data. Nah, gini. Jadi supaya dia lebih bersih ya. Ini kita hapus saja. Oke, nah di sini mana tadi? Delete all data ya. Kemudian yang lain juga jangan lupa kita ini ya. Nah, ini udah otomatis diganti. Ini nggak pakai, ini juga nggak pakai. Oke. Coba kita tes lagi. Tadi yang error juga payment service test pay ya. Oke. Nah, ini juga sampel data kita ternyata ada yang salah ya. Insert inactive invoice. Nah, gini. Ya, oke, ini udah jalan. Nah, sekarang satu lagi tadi yang error adalah payment service test.
Nah, ini nggak ada karena sampel datanya nggak ada ya. Oke, virtual account not found, pay. Ini karena tadi kita sengaja nah, ini ya. Sorry bentar. Nah, ini sampel VA-nya nggak ada ya. Ya, memang nggak ada ya. Karena invoice-nya belum dibikin. Ini kita bikin aja.
Nah, ini kita yang tadi ini ya, tadi kita bikin sendiri. Jadi kita matiin lagi throw-nya. Tadi kita pasang buat ngetes itu tadi. Oke, ini udah jalan tes pay-nya. Sekarang kita coba tes semuanya. Oke, sukses ya. Nah, ini udah sukses, kita sekarang commit. Nah, di sini karena tadi ada beberapa ini ya, ada beberapa perubahan, kita mau commit dulu yang ini, yang berkaitan dengan kita menambahkan ini ya, yang berkaitan dengan kita menambahkan unit test tadi buat apa, automated test buat yang HTTP API ya. Nah, di sini kita akan menambahkan git div ya. Nah, yang POM XML ini kita mau tambahkan ya. Caranya kita mau tambahkan sebagian-sebagian. Jadi biar komitnya rapi itu kita komitnya per task ya. Jadi per task itu artinya kita komit dulu yang tadi kerjaan menambahkan automated test, baru kita komit untuk yang menambahkan atau yang memperbaiki tes-tes yang rusak tadi ya. Nah, caranya adalah kita yang udah jelas itu POM XML kan berkaitan tadi dengan menambahkan ini ya, menambahkan test ya. Jadi kita git add POM XML ya. Kemudian git add src test java ini ya, controller ya. Nah, controller kan kita baru bikin ya. Kemudian nah ini sudah masuk nih 2 ya. Kemudian kita git div min stage ya. Nah, ini dependensinya oke ke bawah. Ini juga ada set amount. Nah, ini kan yang barusan kita bikin ya tadi. Nah, kemudian atasnya itu delete all data. Nah, delete all data ini dia harus sudah ikutan ya. Oke. Git add src test resources SQL delete all data. Nah, ini juga kita ini kan satu paket ya. Jadi kan tadi kita gabungkan semuanya ya. Oke, nah ini adalah yang kita mau commit berdasarkan yang tadi itu.
apa tadi, menambahkan automated test untuk API controller. Nah, oke. Nah, baru sisanya nanti. Nah, ini sisanya adalah untuk fix test yang error. Oke. Nah, seperti itu caranya. Jadi kita tambahkan automated test untuk ini ya, untuk API. Kemudian jangan lupa seiring dengan kita coding, pasti testing yang lama-lama itu jadi ada yang rusak ya karena perubahan skema, kemudian perubahan data, perubahan coding gitu ya. Nah, jangan lupa kita perbaiki juga supaya tujuannya adalah supaya project kita bersih ya. Jadi MVN clean package. Nah, ini jangan sampai ada errornya gitu ya. Jadi ini harus selalu sukses gitu. Kalau ada error ya buru-buru diperbaiki.